Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amsayna ala fil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb yang sudah memberikan kita berbagai kenikmatan, baik nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat, sehingga kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama menjadikan peluang waktu yang Allah berikan kepada kita sebagai ladang amal kebaikan. Dan salam tidak lupa kita curahkan kepada qudwah hasanah kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga kita selaku umatnya diberikan keistiqomahan dan kemudahan mengikuti sunnah-sunnahnya. Dan kita pun berharap mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat darinya kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semuanya, alhamdulillah tidak terasa di hari yang ke-18 kita sudah melalui Ramadan lebih daripada setengah etape perjuangan kita. Mudah-mudahan setiap ibadah kita, setiap kelelahan kita, setiap waktu yang kita gunakan menjadikan sebuah pahala kebaikan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat semuanya, untuk hari ini saya mendapatkan amanah untuk sama-sama kita belajar, untuk sama-sama kita mengkaji kembali sebuah materi yang Masya Allah, yaitu yang berjudul tentang sunnah berkata baik dan berwajah ceria saat bertemu. Sebuah materi yang mungkin berbeda dari sebelum-sebelumnya. Materi sebelumnya, mulai dari pertama kajian ini adalah tentang malu sampai kemarin tentang amal. Itu lebih kepada bagaimana meningkatkan kualitas pribadi secara internal. Namun mungkin untuk materi hari ini sebuah materi yang lebih kepada ekspresi, lebih kepada bagaimana kita menjadikan orang yang bisa bermanfaat dalam artian bisa menebarkan sebuah kebahagiaan, keceriaan, maupun dengan ekspresi penampilan kita. Sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, dalam sebuah kitab yang hari ini akan kita bedah, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, di mana banyak sekali materi-materi terkait dengan bab sunnah berkata baik dan berwajah ceria saat bertemu. Saya akan bacakan terlebih dahulu beberapa ayat Quran dan juga hadis terkait dengan bab tersebut. Yang pertama, dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 88, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waqfid janahaka lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Lalu dalam ayat lain, dalam surat Ali Imran ayat 159, Allah pun menyampaikan sebuah pesan kepada kita, di mana Allah berfirman, A'udzu minasyaitonirrajim, walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min haulik. Yang artinya, sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekelilingmu. Kemudian dalam hadis lain, dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga disampaikan, yang artinya di mana Rasulullah SAW bersabda, takutlah terhadap neraka meskipun dengan sedekah. Barang siapa tidak mendapatkannya, maka cukup dengan tutur kata yang baik. Dalam hadis berikutnya pun disampaikan masih terkait dengan bagaimana kita berkata baik dan berwajah ceria. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi bersabda, dan tutur kata yang baik itu adalah sedekah. Kemudian hadis berikut terakhir dari Abu Dzar, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jangan sekali-kali kamu meremehkan sedikit pun
dari kebaikan-kebaikan, meskipun hanya kamu berjumpa saudaramu dengan bermuka manis. Riwayat Muslim. Sahabat semuanya, para hadirin, Ibu Bapak sekalian yang mungkin hari ini ada yang sedang bersiap-siap menyiapkan makanan berbuka, atau mungkin sedang dalam perjalanan, atau mungkin yang memang menunggu sedang stay at home di rumahnya. Insya Allah pada sore ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana kita membiasakan diri untuk berkata yang baik dan juga menampilkan wajah ceria kita bertemu saudara kita. Dalam hadis lain pun disebutkan bahwa sesungguhnya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diamlah. Bahkan ada ungkapan yang mengatakan diam itu emas. Inilah sebuah pelajaran yang luar biasa. Betapa Islam mengajarkan kepada kita melalui Rasulullah SAW. Ternyata Islam sampai mengajarkan sejauh itu bagaimana kita bisa bersikap yang baik, baik melalui tutur kata kita maupun dengan penampilan wajah kita. Bicara tentang kedua hal ini, keduanya tidak bisa dipisahkan antara perkataan kita dan juga penampilan atau raut muka wajah kita, keceriaannya dan sebagainya. Semuanya adalah berawal daripada hati. Makanya bicara tentang perkataan yang baik, kemudian bagaimana berwajah ceria, itu ternyata kembali lagi kepada bagaimana suasana hati kita. Jemaah sekalian, hati yang baik tentunya akan mencerminkan sebuah ekspresi yang baik pula. Oleh karenanya penting juga bagi kita bagaimana kita menjaga hati kita, bagaimana mengkondisikan hati kita supaya hati kita tetap dalam kondisi yang baik. Oleh karenanya ada kalanya saya teringat sebuah pesan. Kenapa hari ini juga begitu banyak ilmu pengetahuan yang mengajarkan tentang pentingnya bagaimana kita memiliki kecerdasan emosional dan juga kecerdasan spiritual. Ada 3 kecerdasan, cuman yang akan saya sampaikan adalah 2 kecerdasan ini yang paling lumayan agak berpengaruh gitu. Yang pertama adalah emotional question, yang kedua adalah spiritual question. Di mana emotional ini akan menunjukkan bagaimana kualitas diri kita. Bicara emosi, biasanya kenapa orang berkata tidak baik atau bahkan cenderung berkata yang kotor? Bisa jadi mungkin emosinya terganggu, atau bisa jadi kondisi tidak sedang stabil. Hari ini kita temukan banyak orang, apakah secara langsung maupun di media sosial, mereka mengeluarkan kata-kata yang luar biasa, cercaan, makian, kata-kata dengki, bahkan juga tidak sedikit kata-kata yang berujar kepada hinaan-hinaan yang luar biasa. Ada 2 kemungkinan kenapa mereka seperti itu. Yang pertama, karena bisa jadi mereka belum paham tentang hadis ini, tentang bagaimana pentingnya kita berkata baik. Tadi di awal disebutkan bahwa ternyata berkata baik adalah bagian daripada sunnah. Bahkan juga berkata baik merupakan tanda orang yang beriman. Dalam Al Mu'minun pun disebutkan bahwa ciri orang beriman adalah mereka yang menjaga bahasanya, menjaga lisannya. Sehingga memang penting bagi kita, terutama sebagai seorang yang beriman, untuk menjaga kata-kata kita. Ada sebuah kisah yang saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita menjaga kata-kata. Ada seorang ayah dengan anaknya. Suatu hari mereka berdiskusi, ya, di mana si anak bertanya kepada ayahnya tentang bagaimana melatih dirinya agar bisa menahan emosi, agar tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk. Akhirnya saya pun menyarankan, "Nak, kalau kamu ingin belajar bagaimana kamu melatih diri kamu agar tidak mudah mengeluarkan kata-kata yang buruk, maka ini ada paku dan juga di sana ada pohon." Lalu apa yang saya lakukan ayah? Kata si anak bertanya. Lalu saya mengatakan begini, setiap kali apabila kamu akan marah, apabila kamu akan berkata yang buruk ataupun beremosi, ya, maka silakan kamu tancapkan paku itu di pohon tersebut.
Lalu si anak ini pun setiap hari melakukan apa yang disarankan oleh ayahnya. Setiap dia marah, emosi, ya, sehingga mengeluarkan kata-kata yang buruk, dia pun menancapkan paku, ya, di pohon tersebut. Hari demi hari berlalu. Ya. Terus si ayah pun mengatakan, apabila kamu dalam sehari kemudian bisa menahan emosi kamu, bisa menahan amarah kamu, maka cabutlah paku tersebut satu persatu. Akhirnya si anak pun karena saking ingin latihannya, dia pun ternyata belajar bagaimana dia untuk menahan emosi, ya, untuk tidak mudah mengeluarkan kata-kata yang buruk. Satu hari pertama dia berhasil, dia cabut paku tersebut. Hari kedua pun sama, ya, dia cabut paku tersebut. Sampai akhirnya dia pun merasa gembira bahwa setiap paku yang menempel di pohon tersebut habis, sudah dicabut sama anak tersebut. Kenapa? Karena dia merasa sudah berhasil menahan emosi dia, menahan amarah dia, tidak berkata yang buruk. Ya. Akhirnya apa? Dia pun laporan pada ayahnya, wahai ayah, saya sudah berhasil mengendalikan diri saya untuk berkata yang baik. Lalu si ayah pun mendekati si anak, wahai anakku, kita lihat ke pohon tersebut. Dibawalah anak tersebut, kemudian si anak sama ayahnya disuruh untuk memperhatikan, lihat pohon tersebut. Apa yang terlihat oleh kamu? Hanya sebuah bekas tancapan paku di pohon tersebut. Lalu bagaimana hikmah yang bisa kamu ambil atau pelajaran? Apa ayah? Saya belum paham. Lalu saya pun menjelaskan, wahai anakku, kata-kata kamu setiap hari yang kamu lakukan, kamu keluarkan, perkataan buruk yang kau ungkapkan kepada orang lain, ternyata bisa jadi itu menyakiti orang tersebut. Dan ternyata kata itu membekas seperti bekas paku yang kau tancapkan di pohon tersebut. Ketika kamu cabut paku tersebut, boleh jadi pakunya tidak ada, tapi bekasnya masih ada di pohon tersebut. Oleh karenanya, wahai anakku, berhati-hatilah dengan kata-kata. Karena boleh jadi orang ketika mendengar kata-kata mereka tersinggung, kemudian kau minta maaf. Boleh jadi mungkin kau merasa sudah lega, meminta maaf pada orang tersebut, coba lihat. Boleh jadi juga ada bekas luka dalam hati orang tersebut. Inilah yang kita khawatirkan sebenarnya. Oleh karenanya, mari saya mengajak kepada sahabat-sahabat semua, ikhwah semua, mari kita mulai menjaga kata-kata kita. Berhati-hatilah dengan kata-kata, karena boleh jadi setiap kata yang kita ucapkan akan berakibat buruk kepada kehidupan kita dan juga membekas pada orang lain. Sahabat semuanya, dalam bab kata-kata pun kita pernah mendengar bagaimana Rasulullah SAW, ya, kemudian juga dengan para sahabat tidak menjadi kaku, gitu, ya. Walaupun tetap dengan kata baik juga masih bisa bercanda. Kan? Oleh karena juga ada sebuah pelajaran bagi kita. Rasul pernah mengatakan, jangan pernah berbohong atau jangan pernah mengatakan yang buruk, ya, walaupun dalam sedang bercanda. Ya. Hari ini kita boleh lihat banyak sekali fenomena orang-orang yang berkata yang kasar, kotor dalam rangka untuk diketawakan. Dia mereka ingin lucu, ya, tapi dengan cara mengatakan kata-kata yang buruk. Ini sebuah hal yang miris bagi kita. Padahal masih bisa bercanda dengan hal yang baik, dengan kata yang baik. Gitu. Contoh ya, misalkan Rasulullah pernah bercanda dengan sahabat Ali ketika itu, ya, Rasulullah sedang duduk, ya, mau berbuka puasa dengan sahabat Ali, ya. Kemudian sahabat Ali memakan kurma, gitu ya. Tapi apa yang sahabat Ali lakukan, kurmanya itu bekasnya itu bijinya ditaruh di Rasulullah, ya. Sehingga di depan sahabat Ali tidak ada bekas makan kurma, ya. Lalu sahabat Ali bergurau kepada Rasul, wahai, lihat Rasulullah katanya banyak makan kurmanya, habis banyak, padahal itu bijinya sahabat Ali ke sana. Tapi Nabi tidak mau kalah, Nabi pun cerdas, ya. Nabi pun bercanda dengan sahabat Ali, mengatakan justru Ali katanya yang paling banyak. Saking banyaknya makan kurmanya pun ternyata sampai habis nggak ada bijinya gitu. Mungkin dia makan sama biji-bijinya gitu. Ini juga sebuah candaan-candaan para sahabat, ya. Sehingga kita pun jangan sampai walaupun kita bercanda, ya, kita tetap menjaga kata-kata kita, tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk atau menyakiti orang lain. Sahabat semuanya, lalu dalam berikutnya selain bab kata-kata juga bab keceriaan kita, ya. Saya tadi membaca sebuah buku yang kembali mengingatkan kembali pada masa-masa lalu,
ya ada sebuah buku yang menarik ya. Kalau masih ingat, bukunya adalah buku karangan Syekh Abbas As-Sisi ya, yang berjudul tentang bagaimana menyentuh hati. Itu disebutkan tentang bagaimana kita berwajah ceria. Ternyata Masya Allah ya, bicara tentang wajah atau ekspresi itu memang tergantung daripada iman. Jadi kalau iman kita baik ya, maka hati kita akan baik, maka ekspresi kita pun akan baik ya. Kenapa banyak orang hari ini bermuka musam, cemberut ya, mungkin ya kayak kesel wajahnya gitu. Bisa jadi mungkin hatinya lagi tidak terkondisikan gitu. Apalagi zaman sekarang sedang pandemi gitu kan, banyak masalah-masalah, banyak beban kehidupan ya, bab ekonomi ya, bisnis dan sebagainya. Sehingga ini pun menjadi sebuah beban ya. Banyak hari ini orang-orang yang stres. Nah, oleh karenanya justru kalau kita ingin ya menjadikan diri kita bagaimana memiliki ekspresi yang baik, maka jauhkan dari stres ya. Apa obatnya? Tadi iman ya. Iman obatnya stres. Sehingga mudah-mudahan dengan kita memiliki iman yang baik, maka itu akan terpancar ya, daripada yang namanya ekspresi wajah kita. Bahkan Nabi pun sering mengajarkan kepada kita bagaimana kita itu agar memiliki ekspresi wajah yang baik terhadap saudara kita ya. Nah, dalam buku tersebut juga disampaikan ya, di mana mengatakan bahwa senyuman kita kepada saudara kita adalah sedekah. Masya Allah ya. Jadi ternyata kalau kita ingin sedekah mudah sebenarnya gitu kan. Dengan senyum saja itulah sudah termasuk sedekah ya. Jadi kalau kita mungkin hari ini agak kesulitan untuk bersedekah, ya udah banyaklah tersenyum. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita pun menjadi orang yang banyak sedekah. Nah, kemudian di dalam buku disampaikan bahwa senyuman adalah gambar isi hati. Jadi senyuman adalah gambar isi hati ya, yang terpancar ya dalam jiwa kita melalui wajah kita. Dan seolah-olah wajah kita pun memberikan sebuah lambaian. Makanya kalau ada orang tersenyum, biasanya itu akan menimbulkan sebuah getaran, ya, akan memancing lawan bicaranya gitu untuk tersenyum juga. Coba aja saya semua buktikan. Kalau ada ketemu orang, ya, kemudian walaupun nggak kenal sekalipun, coba ajak senyum, ya, biasanya insya Allah akan tersenyum juga. Cuma memang beda-beda di sini ya. Senyumnya ada dua. Ada senyum ikhlas, ya, ada yang memang senyum juga terpaksa. Nah, kita kira-kira nih biasanya yang mana gitu. Kalau senyum ikhlas itu insya Allah dia ibaratnya itu seperti bunga, ya, dia akan merekah, ya, kemudian dia pun akan wangi, ya, kemudian harum, ya, menimbulkan magnet tersendiri. Tapi kalau senyum yang dibuat-buat biasanya memang akan terlihat, ya, dari ekspresinya, kemudian dari untaian kata-kata yang keluar itu pun terasa dibuat-buat. Beda getarannya gitu. Tapi kalau senyum yang ikhlas itu insya Allah dia seperti magnet, ya. Makanya ini juga penting bagi kita, ya, apa dalam kehidupan secara pribadi. Bab senyum ini masya Allah gitu ya. Banyak kajian-kajian, ya, ternyata menunjukkan bahwa senyum ini secara pribadi juga menyehatkan. Saya pernah baca sebuah literasi di mana mengatakan bahwa kalau orang sering tersenyum, maka dia akan terhindar dari namanya stres. Kalau orang sudah tidak stres, tubuh kita akan memproduksi namanya hormon endorfin. Nah, hormon inilah yang akan menyebabkan kita pun rileks. Kalau orang sudah rileks, maka daya tahan tubuh akan meningkat. Makanya benar ketika kemarin juga banyak sekali informasi, ketika awal-awal pandemi kan banyak orang yang ketakutan, ya, sampai ada sindrom, ya, sampai sindrom itu padahal dia sehat tapi kok merasa kayak sakit gitu. Karena saking memikirkan ketakutan dengan wabah ini gitu. Sehingga pegal-pegal, kepala pusing, ya, saking ketakutan gitu. Padahal kalau dijalankan saja, relax aja, gitu ya, kita tetap melakukan hal yang positif, ya, beraktivitas normal, maka insya Allah. Ya. Nah, hari itu masalahnya adalah justru penyakit ini akan menimpa kita kalau kondisi tubuh kita tidak kuat, tidak baik. Ya. Karena virus ini ternyata menyerang orang-orang yang memiliki daya tahan tubuh yang rendah. Makanya masya Allah ya, Rasulullah mengajarkan, jadi memang Islam ini luar biasa. Jadi bab 2 ini aja, ya, berkata baik dan kemudian berwajah ceria itu memiliki makna yang luar biasa. Jadi kita harus yakin bahwa apapun yang diajarkan oleh Islam pasti baik bagi umat. Apalagi dalam bab ini gitu ya.
Dalam bab psikologi juga sama gitu kan, bahwa orang yang sering berwajah ceria maka kehidupannya akan bahagia. Saya baca sebuah kisah tentang bagaimana ternyata berwajah ceria ini sebuah kelebihan gitu ya. Bahkan dalam dunia keluarga, bagaimana keharmonisan keluarga ini akan terjalin apabila keduanya antara suami dan istri itu saling berwajah ceria. Ya. Kemudian juga bagaimana hubungan antara anak dengan orang tuanya jika keduanya juga saling berwajah ceria. Terlebih juga dalam hubungan kerjaan, ya, antara atasan dengan bawahan, antara sesama pegawai, ya, atau mungkin dalam sebuah perusahaan pun demikian. Ya. Ternyata senyuman inilah sebuah metode cara yang bermanfaat kita dalam marketing. Tadi saya baca sebuah kisah tuh ya tentang bahwa ada seorang mantan menteri. Ya, ini katakanlah cerita dari Pak Dahlan Iskan. Beliau bercerita gitu ya. Dia bercerita bahwa ada dulu salah satu pimpinan BUMN sewaktu dia menjabat jadi menteri. Itu beliau ini memang luar biasa karirnya gitu. Orangnya memang luar biasa. BUMN-nya juga keren lah gitu. Ya. Berprestasi. Cuman satu kelemahannya kata beliau. Apa? Setiap bertemu wajahnya itu susah untuk tersenyum gitu. Jadi kalau ketemu itu wajahnya itu susah untuk tersenyum. Ya. Itu yang dikeluhkannya. Sampai akhirnya pun dinasihati oleh beliau, ya. Kamu ini sudah hebat katanya. Kamu ini luar biasa. Satu hal lagi yang mungkin kamu harus lakukan apa? Banyak tersenyum. Ya. Akhirnya si pimpinan BUMN pun kalau bahasanya ngagugu lah gitu ya. Dia pun berlatih sampai setiap hari katanya mengirim pesan kepada Pak Dahlan Iskan tuh moto dirinya gitu ya. Kemudian bertanya, "Bapak, bagaimana senyum saya udah bagus belum?" gitu. Akhirnya dilihat, "Oh iya, kamu sudah mulai tersenyum, tapi belum ikhlas aja gitu, masih terpaksa gitu." Kemudian si bapak ini pun berlatih lagi, ya, kemudian mengirim foto lagi gitu kan, sambil dilihat, "Pak, gimana senyum saya udah benar belum?" gitu ya. Dilihat, wah sudah 70% ada gitu. Ya. Kemudian tidak lama lagi si bapak ini pun mengirim lagi, saking penasarannya gitu kan, pengen berhasil gitu kan. Dilihat lagi, wah 80%, 90% sampai akhirnya 100%. Ya. Katakanlah berhasil. Dan akhirnya apa? Dipanggil lah gitu ya, ketemu dan alhamdulillah katanya sudah berhasil dan ternyata memang senyuman itu berpengaruh terhadap kinerja. Ya kita pun tidak menutup kemungkinan ya kalau kita ketemu orang misalkan ya ada kalau kita sedang belanja, coba ya apa yang kita rasakan kalau kita masuk toko ya kemudian ketemu pelayan, beda nggak kira-kira bagaimana ketika pelayan tersenyum atau enggak? Coba kalau pelayan tersenyum kan enak gitu ya, pasti ada rasa sesuatu yang berbeda. Tapi coba kalau pelayannya misalkan pucem, ya, tidak mau tersenyum, baut gitu kan ya, ditanya, "Mbak, ada ini enggak?" "Ada." Ya. Ternyata karakter itu berpengaruh kan, ekspresinya itu berpengaruh. Ya. Pasti akan beda dampaknya gitu. Ya. Seorang pelayan ketika dia dilatih untuk melayani dengan hati, gitu ya, dengan betul-betul, ya, saya teringat ada sebuah pertokoan gitu ya, mall itu di Bandung gitu ya. Itu pelayannya itu dilatih untuk menyambut tamunya walaupun bisa jadi tamunya itu yang lewat itu belum tentu beli gitu kan. Tapi betapa sambutannya luar biasa begitu masuk ke gedung tersebut sudah disambut dengan hormat gitu ya. Dengan ekspresi wajah dan juga tangan ya seperti ini gitu kan. Ditanya, "Ada yang saya bantu?" dan sebagainya. Walaupun kadang-kadang ya kita tuh menjadi beli gitu. Tapi itu kan akan apalagi kita juga sebagai seorang kader dakwah terutama buat ikhwan semuanya tentu ini akan berpengaruh ya. Tadi pun disampaikan dalam ayat yang tadi dalam ayat Imran ayat yang ke-159 pun ternyata itu bahwa senyuman kita pun akan berpengaruh terhadap dakwah kita ya. Coba bayangkan kalau ada seorang kader dakwah ya, wajahnya enak dipandang ya, ekspresinya baik, saya ya. Tapi sebaliknya ya, walaupun dia membawa pesan kebaikan, tapi ketika menyampaikannya tidak baik, ya, wajahnya penuh dengan ketus, ya, penuh dengan celaan, penampilannya pun mungkin kata-katanya pun tidak baik, maka itu pun akan menjadi masalah. Makanya benarlah kata seorang Syekh Al-Basri bahwa hati kita itu akan bersatu dengan hati lagi. Jadi hati ini akan ketemu dengan hati lagi. Ya. Kalau kita ingin mempengaruhi orang, ingin mendapatkan hati orang, maka bicara hati ke hati. Ya, diantara dengan masalah ekspresi wajah. Jadi, masya Allah ya, beban pikiran juga lagi ruwet.
ya. Masalah hidup juga lagi luar biasa gitu. Sehingga sulit tersenyum, ya. Besok mau makan apa masih bingung gitu kan. Bisnis berhenti, ya. Atau mungkin ada sebagian di antara kita yang di PHK karena pekerjaan. Mungkin akan sulit tersenyum gitu. Tapi coba kita, ya, bagi kita yang mungkin hari ini sudah paham, ya, sudah mendapatkan hidayah, sudah mudah-mudahan paham dengan bab ini, mari kita perbanyak tersenyum dan juga ajak saudara kita untuk tersenyum. Mari kita banyak berbagi. Ya. Kita berbagi mudah-mudahan bisa membuat saudara kita tersenyum. Apalagi hari ini. Berapapun, ya, berapa banyak harta yang kita miliki, ya, mari kita sama-sama berbagi. Ya. Banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Buatlah mereka tersenyum. Ya. Kenapa? Karena tersenyum akan bermanfaat, menghilangkan stres. Kita kasihan sebenarnya orang-orang yang mungkin sedang kesulitan, stres, ditambah lagi stresnya gitu. Ya. Tapi setidaknya kalau kita misalkan membuat mereka tersenyum, mudah-mudahan bisa mengurangi stres. Ya. Sehingga kalau stres hilang, daya tahan tubuh baik, maka itu pun akan menjadi sebuah pelindung, tameng daripada wabah yang hari ini terjadi. Oleh karenanya mari saya mengajak pada sahabat-sahabat semuanya, ayo kita sama-sama membuat senyuman-senyuman. Masya Allah, bayangkan kalau kita ada sebuah gerakan mari tersenyum bersama. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita juga bisa peduli, ya, bisa mengajak saudara kita untuk tersenyum. Coba rasakan betapa enaknya kita melihat senyuman saudara kita. Saya sendiri mengalami bagaimana nikmatnya bertemu dengan saudara, kemudian mereka tuh tersenyum kepada kita karena perbuatan kita atau karena pemberian kita. Itu akan menjadi sebuah getaran-getaran hati. Dan ternyata kalau kita bahagia, ya, mudah-mudahan itu pun membawa sebuah kepada kebaikan kita dan juga umur yang panjang. Ada sebuah literasi saya pernah baca bahwa ternyata ada sebuah penelitian, ya, kalau orang banyak memberi maka dia akan banyak. Nah, kalau sudah bahagia itu pun akan berpengaruh terhadap tingkat usia atau bisa jadi berumur panjang. Memang takdir, ya, bicara tentang umur kan takdir. Ini bicara tentang ilmu pengetahuan, ya, bahwa orang maka dia akan bahagia dan orang yang bahagia itu akan berumur panjang. Nah, mudah-mudahan dimulai dari gerakan bagaimana kita tersenyum kepada saudara kita dan juga membuat orang lain tersenyum. Inilah sebuah gerakan yang mudah-mudahan jadi sebuah solusi kehidupan hari ini. Wallahu bisawab. Mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk materi terkait dengan bagaimana kita berkata yang baik dan juga berwajah ceria ketika kita bertemu dengan saudara kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.